kalau misalnya ada acara gigs itu udah mau tuh orang nonton kayak anak hardcore kadang-kadang nonton aku kan. Oh Ih, ya. anak hardcore nonton Nuh bah. Oke. Aku pun terkejut kenapa mau dipukul aku nih. Rupanya enggak ya kan. Tepuk tangan juga. Alhamdulillah. Pertama kali dengar biasa aja dia. Tapi begitu rame malah dia bilang ya jadi nggak spesial lagi gitu. Kemarin pas sepi-sepi aja, selu-selu aja yang nggak ada kayak mana. Aku bikin album ini secara keseluruhan menyenangkan dan menenangkan. Sama seperti sarapan di hari Minggu. Mie ayam nasi goreng, pilihlah sesukamu. Aku ikut saja seleramu. Halo, Sobat Melolam, balik lagi bareng gue Helvan di Bicara Melodi. Kali ini gue kedatangan pemilik lagu Teruntuk Mia. Kalau kalian semua bertanya-tanya, siapa sih ini lagu siapa sih? Nih, langsung kita datangin orangnya. Please welcome Nuh is in the house. Kita mengulang yang sama. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa. Aman aja. Kita mau berangkat sebelum ke diskografi scene Medan karena abang Nuh dari Medan. Mau berangkat dari Nuh a.k.a. Rizky Nugroho. Iya, Muhammad Rizky Nugroho. Gimana bang menemukan Nuh? Apa filosofi di balik Nuh? Jadi awal mula terciptanya nama Nuh itu dikarenakan waktu itu lagi pengen rilis album pertama. Jadi kita main-main ke kantor Pop Hari Ini. Oh PHI. Ya PHI. Jumpa sama Bang Anto Arif kan. Oke. Ya, jadi dikasih masukan sama Bang Anto Arif kalau kayaknya nama Rizky Nugroho itu terlalu ini sih kan. Udah terlalu banyak namanya Rizky. Ada Rizky Febrian, ada Rizky apa segala macam gitu kan. Jadi kayak mana kalau kita nyari nama lain kan. Oke. Dari mana Bang? Aku bilang gitulah kan. Yeah. Di baru ambil dari Nugroho aja kalau enggak. Dari Nugrohonya diambil apa ya kira-kira ya? Terakhir kita singkat-singkat Nugroho jadi Nuh tiba-tiba Bang. Oke. Udah boleh juga tuh namanya ya. Terakhir jadi kita rilis album dengan menggunakan nama Nuh. Itu kan dari Nugroho. Berarti nggak ada filosofi di balik nama itu ya? Memang nemu nama abang ketemu. Iya. Ya udah kita bikin Nuh aja dari Nugroho gitu ya. Betul. Jadi pengen lebih singkat aja gitu. Oke. Nah, kan itu berarti rebranding lah secara entitas gitu. Waktu itu bang ada obrolan nggak, maksudnya di manajemen atau di pertemanan, kenapa nih ngubah nama gitu? Gak ada bang, karena kan emang awalnya aku itu berkarya itu memang cuma untuk mengekspresikan apa yang kurasain aja. Jadi aku cuma hobi nulis lagu, rilis aja dan gak ada dipromosiin biasanya. Nah, kenapa bisa kenal sama orang-orang Bang Anto Arif itu? Ya karena pernah ikut kompetisi mereka lah dari salah satu brand rokok. Dan mereka suka, jadi sejak saat itulah kenal sama mereka. Oh, berarti mulainya dari PHI lah ya, dari Mas Anto ya? Dari Mas Anto. Ya. Shout out Mas Anto. Oke, nah dari fase Nuh, ini menemukan fun fact sih, harus aku konfirmasi. Ada fase Bang Nuh ini hampir pengen berhenti main musik. Iya. Ada konflik batin lah bisa dibilang ya. Iya. Apa bang waktu itu yang abang rasain? Ada 2 kali sebenarnya bang. Ada 2 kali. Yang pertama itu waktu sebelum rilis album pertama, kita tuh udah rilis 3 atau 4 lagu. Dan kayaknya ini apresiasi kurang dari orang-orang lah. Dari orang-orang. Jadi kenapa balik semangat lagi berkarya, karena tiba-tiba dipanggil sama PPHI tadi tuh, Pop Hari Ini. Oh itu titik baliknya. Ya, kita submit lagu dan terpilih untuk regional Sumatera ada 5 musisi yang dipilih, salah satunya aku. Dan di situ ternyata diapresiasi sama orang yang lebih inilah mungkin ya, lebih kita anggap lebih mumpuni lah di industri ini. Iya, di industri ini. Jadi di situ aku semangat lah. Dan dari situlah kita mulai lagi berkarya. Yang kedua itu kenapa pengen berhenti musik, karena udah ngerasa udah tua juga kemarin tuh kan. Udah umur 31. Udah umur 31 dan udah mau menikah juga. Jadi buatlah lagu Teruntuk Mia dan pengennya berhenti bermusik. Oh itu jadi lagu terakhir? Iya, pengen jadi lagu terakhir. Jadi setelah rilis lagu ini pengennya jadi suami siaga, antar jemput istri. Suami pada umumnya. Iya, suami pada umumnya dan pekerja kantoran biasa. Oh
kerja kantor. Tadi sempet off cam kita ngobrol. Fun fact-nya adalah Bang Nuh PNS. Iya bang. Gimana Malu aku. bagi waktu musisi dengan kerja kantor gitu kan, itu dua hal yang berbeda lah, industri yang berbeda gitu. Iya. Kalau untuk bagi waktunya bang, biasanya aku kalau menerima kerjaan sebagai musisi itu di malam-malam aja kalau di Medan. Kalau mau keluar kota paling di Sabtu lah, Sabtu atau Minggu. Sabtu Minggu ya. Jadi weekend lah kita baru berangkat. Ya. Bang, tadi menarik poin tadi sebelumnya tuh ada kurangnya apresiasi lah. Mungkin tuh di scene di sana ya, di Medan ya. Pada waktu itu kurang diapresiasi itu seperti apa? Maksudnya di sana gitu. Dan ada perubahan nggak setelah, kan banyak nih musisi Medan kayak Bass Boy, Oslo udah mulai muncul kan di era sekarang. Akhirnya dengan adanya mereka dan ada seorang Nuh, apa yang berbeda bang di scene di Medan? Kalau sekarang udah enak kali bang di Medan tuh, maksudnya udah banyak sekali perkembangan untuk skenanya karena udah ada yang memajukan juga lah gitu kan. Jadi udah mulai nggak gengsi. Kalau dulu kan mungkin masih gengsi untuk mengakuin orang lain keren, menengok musisi-musisi lintas genre. Ultra style lah. Iya, aduh takut aku ngomongnya. Ngapresiasi orang-orang yang seleranya beda itu agak gengsi lah orang Medan. Tapi sekarang udah, kalau misalnya ada acara gigs itu udah mau tuh orang nonton kayak anak hardcore kadang-kadang nonton aku kan. Oh iya. Anak hardcore nonton Nuh bah. Aku pun terkejut kenapa mau dipukul aku nih. Rupanya enggak ya kan. Tepuk tangan juga. Alhamdulillah. Iya, maksudnya udah respect dengan berbeda genre. Iya, ya? betul. Oke. Nah, perbedaannya apa bang? Musisi daerah datang ke Jakarta dengan lagu yang sangat viral teruntuk Mia. Apa yang abang rasain yang signifikan perbedaannya tuh? Perbedaannya ya, mungkin aku belum terlalu ngerasa perbedaannya karena secara personal aku juga belum dikenal orang bang. Orang cuma tahu lagu aja kan. Jadi kalau secara perbedaan belum terlalu terasa. Tapi kalau misalnya main, kalau di katakanlah di sini lah ya, di daerah Jawa gitu, orang lebih responsif lah, lebih apresiatif lah. Lebih apresiatif ya. Kalau di Medan mungkin apa ini penyanyi aslinya nih, nggak meyakinkan bentuknya kan gitu kan. Kalau di sini mau dengar suaranya, oh iya nih kayaknya ini asli nih gitu. Iya. Itu nge-proof-nya yang susah ya. Iya. Di sana ya. Kalau di sana mungkin awal-awalnya kayak dewan juri, di pinggir-pinggir kita nengok kan, asli nggak nih gitu ya. Iya. Aku beda bang. Iya. Kaget abang kan? Tadi aku bilang di after podcast aja. Nipu abang nih nggak? Iya. Abang kasih tahu daerah Medan yang aku nggak tahu. Takut aku jadinya. Gak, aku cuma kuliah di Medan. Oh iya. Di mana bang kok boleh tahu? Di Unpri. Tahu. Berarti 3 tahun aku di sana. Sekolah Orkai ya kan? Hah? Sekolah Orkai. Orkai UPH dong, karena ada UPH di sana. Iya. Tetap Orkai. Bang. Dulu kan Unpri masih yang di skip kan, tau kan? Ya. Kecil. Sekarang ya oke. Kos bang? Ngekos. Ya Handa. Enggak, Oh, di enggak. Darussalam. Oh alhamdulillah kalau Darussalam. Alhamdulillah ya. Cukup kita yang tahu nih ya. Cukup kita yang tahu nih ya. Aman ya. Bang, Medan tuh menariknya tuh apa ya? Selalu ada satu, kayak misalnya hardcore ada Fingerprint. Iya. Terus dulu ada Pijar. Iya. Di era kuliah tuh. Cuma aku enggak yang masuk ke scene sebenarnya. Aku tuh kuliah pulang sebenarnya orangnya. Ngelihat industri di Medan dari yang dulu kali sampai sekarang apa beda? Kalau Dari perbedaan abang-abangan dulu ya. Kalau perbedaannya sih bang, nggak dari segi itunya belum sih bang, karena maka daripada itulah ya kan, makanya kayak Oslo, kayak Romantic Echoes, kayak siapa lagi ya, Bass Boy jarang main ke Medan kan, maksudnya ya anak daerah lo nih gitu, masa daerahmu nggak mau manggil gitu. Ya itu sih masih gitu-gitu aja bang sebenarnya. Belum lagi pun kalau manggil abang-abangan ya dibantulah ya kan. Kadang-kadang selalu samping nggak mau dari manajer, hubungi langsung, bantulah bang Dek. Iya, masih jalur-jalur pertemanan. Bang bantu juga lah aku, bang aku nyari makan sini bang. Tapi itu masih bang sampai sekarang. Em, Apa ada berubah?
secara keseluruhan mulai membaik sih, Membaik Bang. ya? Sangat membaik sih secara keseluruhan. Hmm. Tapi masih ada aja oknum-oknum yang kayak gitu masih ada. Oke. Bang, di Teruntuk Mia, Yap. karena Bang tuh nggak expect lah ya Ya. lagunya akan besar gitu. Ada rasa apa ya, kaget nggak? Bukan cuma Ikut kaget pun, Bang. Stres aku, Bang. Stresnya kenapa, Bang? Kan Karena lagu tiba-tiba gede nih. tiba-tiba naik, Bang, lagunya. Aku nggak tahu tuh. Tiba-tiba banyak nge-DM. Banyak nge-DM, banyak approach, nawarin apa ini, nawarin ini itu. Sedangkan aku nggak paham sama sekali kan. Dunia musik industrinya nggak paham aku sama sekali. Jadi ya udah, jadi disitulah mulai belajar lah. Orang pertama yang kujumpai untuk belajar tuh ya Naruto. Oke. Naruto. ke Apa yang Naruto harus ya. kubuat nih sekarang nih? Ya. Aku takut karena banyak kali yang approach kayak beberapa label, beberapa agregator gitu kan. Ya kalau menurut Naruto aku harus punya manajer dulu sama Ya. profile gitu. Akhirnya itulah produserku membantu aku lah menjadi manajer sementara. Oke. Naruto waktu itu kasih apa, Bang? Petuah-petuah lah. Karena kan Naruto secara industri, wah, di Iya. Jawa pun udah gila gitu. Iya betul. Apa waktu itu yang Abang masih ingat dari Naruto lah? Untuk bisa survive atau bisa apa ya? Bisa bersaing lah di industri ini. Kalau kemarin yang pertama kali kita omongin sama Naruto itu emang first step ketika masuk dunia industri kan. Jadi memang langkah pertama aku itu disuruh Naruto itu paling nggak buat profile katanya. Buat profile harus punya manajer, tunjuk manajer biar bisa ngebantu. Walaupun pada akhirnya kita sama-sama belajar tuh sama Bio. Ya, itu sih paling. Lebih ke proper manajemen dulu. Iya, proper yang manajemen punya. dulu, internal dulu yang dibantu. Oke. Nah, setelah Teruntuk Mia besar, Bang. Abang kan kaget nih awalnya. Akhirnya menikmati nggak? Sampai satu album berarti menikmati dong. Awal-awalnya ya menikmati nggak menikmati sih, Bang, karena kayak mulai banyak tawaran manggung, senang sih, mulai diapresiasi, tapi kayak aku kan aslinya bukan performer, Bang, Songwriter. songwriter. Jadi situ kayak aku harus aslinya aku nervousan, Bang, gini aja aku wah gemeter kali ini ya. Aku aslinya nervousan, jadi udah mulai belajar public speaking, mulai belajar manggung gitu. Udah ada PR training ya. Udah. Itu perlu sih. Bang, dari Teruntuk Mia sampai akhirnya album itu semua benang merahnya apa, Bang? Dan itu banking lagu lama atau memang dibuat setelah Teruntuk Mia gede gitu? Benang merahnya itu ke kehidupan sehari-hari. Ada yang berdasarkan percakapan aku sama Mia, ada yang berdasarkan pengalamanku sama Mia, ada yang berdasarkan emang fenomena-fenomena yang ada di hidupku lah selama ini. Kalau untuk bank lagunya memang ada yang beberapa lagu yang sudah pernah ditulis terlebih dulu. Oke. Tapi memang belum pernah dirilis. Jadi memang udah pernah ditulis tapi belum pernah dirilis. Masih di voice note. Masih di voice note. Oke. Jadi kita rilis lah gitu. Oke. Bang, kalau The Whole nih ngomong The Whole album ya. Iya. Secara emosi lagu ini Abang bisa ngedeskripsinya albumnya seperti apa? Aku pengen album ini Menyenangkan secara aja emosi, yes. Aku pengen album ini secara keseluruhan menyenangkan dan menenangkan. Sama seperti Sarapan di Hari Minggu, judul albumnya kan. Ya. Jadi kenapa judulnya itu? Karena kan aku sama istriku kan kerja, Bang, dua-dua. PNS juga? Enggak, guru. Oke. Guru bahasa Inggris. Anjay. Jadi kami tuh kerja pagi-pagi keter lah, Bang. Orang keter ya, gimana ya bilangnya? Apa? Keter. Apa? Repot. Repot. Jadi aku harus ngantar istriku dulu, baru aku pergi kerja. Jadi sarapan tuh udah jadi suatu hal yang mewah, sarapan yang proper. Sarapan tuh di rumah kadang Gorengan mewah kan? Kayak di Amerika mewah. Kok sehari-hari, Bang, sarapan tuh di mobil disuap-suapin, Bang. Lagi nyetir suap, aku pun jaga-jaga rem kan, gitu. Langsung Medan sih. Iya. Jadi itulah sarapan di hari Minggu tuh enak karena mau masak sendiri pun bisa, mau beli pun oke aja. Gitu sih. Kenapa liriknya enggak mie balap, lontong Medan? Mie balap terlalu ini, Bang. Untung gak BPK ya. BPK enggak tahu mereka. Oh, enggak tahu ya. BPK apa? Lebih Karo, Bro. Oh, dia tahu. Terlalu ini ya, terlalu intimate ya. Terlalu kultur. Bang, dari album ini Sarapan di Hari Minggu tuh yang paling
upbeat gak sih? Bisa dibilang. Iya, Ya bener, kan? iya. Kayaknya aransemennya yang paling beda lah. Iya, Aku dengerin yang track terakhir itu apa ya? seadanya kita. Nah itu kan pelan. Hmm. Nah kenapa bang ada pembeda tuh di Sarapan di Hari Minggu dan itu track 1 ya? Track 2 Track 2 ya? yang kenapa itu beda? Hmm. Jadi jujur aja bang, Sarapan di Hari Minggu itu sama Seadanya Kita itu lagu yang paling cepat dibuat di Alumni. Jadi Sarapan di Hari Minggu itu kita karena pengen memang buat lagu yang upbeat. Hmm. Dan itu proses pembuatannya cuma 10 menit kayaknya. 10 menit. 10 menit. 10 menit workshop si Bio main gitar, aku nyanyi dapat lagunya. Dan Seadanya Kita itu dibuat waktu kami nunggu mati lampu. Mati listrik. Mati listrik. Iya tahu mati lampu tahu. Mati listrik di teras gitar-gitaran 5 menit jadi lagu Seadanya Kita. Oke. Jadi ya udah memang bukan sengaja pengen dibedain tapi dapat inspirasinya pas yang dapatnya kayak gini ternyata gitu. Oke. Itu banyak kan lagu yang dibuat singkat tuh malah pecah gitu kan. Iya. Itu banyak kok terjadi beberapa kali aku podcast ngobrol. Yes. Lagu-lagu Amin lah, Bang. yang ini tau nggak? Lagu-lagu yang nggak Kayak sengaja sengaja dibuat nggak sengaja ya. dibuat ya. Di Teruntuk Mia itu ada revisi nggak bang? Maksudnya dari awal emang seperti itu kah? Aransemennya udah kebayang liriknya seperti itu atau ada perubahan tuh? Gak ada revisi bang. Oke. Ini jujur nih bang. Bahkan Bahkan di lagu Teruntuk Mia itu ada salah lirik sebenarnya. di mana? Part mana? Kayak yang tetes demi tetes basahi. Itu kan verse satunya kan. Di verse 2-nya satu demi satu basahi. Karena aku nggak pernah nulis lirik waktu rekaman. Jadi emang nyanyi aja gitu. Ternyata Freestyle. iya, ternyata pas selesai kan. Ini kok beda liriknya ini. Tapi untung mesti nyambung lah. Jadi mesti bisa ketutupan lah. Ya nggak juga. Enggak juga orang. Istri kayak gimana bang responnya? Kan ini tahu lagu emang ya udah jelas exactly buat dia gitu lagunya. Kalau kali dengar, respon pertama pertama. kali denger ya biasa aja dia. Tapi begitu rame malah dia bilang ya jadi nggak spesial lagi gitu. Kemarin pas sepi-sepi aja, selu-selu aja yang nggak ada kayak mana. Begitu rame iri katanya ya Protes kan. dia. Protes. Jadi kayak nggak eksklusif katanya gitu. Memang payah cewek ini ya kan. Ada aja. Tapi kan bawa rezeki bang. Bawa rezeki. Alhamdulillah Kan ya jadi bang. diem Ya. nggak? Istri nggak? Jadi diem nggak? Jadi diem apa? Udah ada yang menghasilkan ternyata si lewat Teruntuk Aduh, Mia ini. iya sih bang. Iya kan? Makanya lebih sepi gini bang promo ya kan. Bang, di Teruntuk Mia Nah, ada nggak orang yang emang bener-bener sama gitu kisahnya sama bang? Yang mungkin dia nge-DM langsung atau pernah ketemu abang manggung? belum ada sih bang. Karena memang banyak orang yang mentafsirkan lagu ini kayak lagu. Ada yang mentafsirkan sebagai lagu romantis. Ada yang mentafsirkannya sebagai lagu galau. Sedangkan makna asli lagu ini kan sebenarnya rasa syukur aku ketika ketemu si Mia. Aku ngerasa kayak pertemuan tuh penyelamat aku. Ya. Penyelamat aku karena aku ngerasa kayak umurku 31 tahun tapi masih gini-gini aja gitu. Jadi ketika ketemu Mia aku ngerasa kayak kayaknya hidupku bisa lebih baik daripada ini gitu. Ya. Ini membawa berkah lah ya. Membawa Teruntuk berkah. Mia ini ya. Bang, ada rasa ini nggak? Kan sebagai songwriter ada yang bilangnya. Lagu pecah Teruntuk Mia, terus harus bikin lagu lagi nih buat album. Iya. Beban nggak? Awalnya beban kali bang, beban kali kayak. Tapi bebannya itu bukan ke ini ya, bukan ke ekspektasi aku. Tapi aku takut Orang. ekspektasi orang. Aku takut orang ngira, one hit wonder ajanya rupanya, atau cuma bisa buat satu lagu ajanya gitu. Ternyata ketika aku beberapa kali ketemu dengan orang industri, kemarin ketemu sama Mbak Endah Di Earhouse, Earhouse iya. Ya. Jangan takut Ki katanya, karena bisa aja pendengarmu itu belum lahir katanya. Karena setiap lagu itu punya pendengarnya sendiri. Terbuka kali hatiku bang. Jadi sekarang aku nggak takut lagi mau rilis lagu kayak mana pun nggak takut lagu. Ya musisi menurutku bang, musisi jangan mikirin bisnis. Iya. Ya udah kreatif gitu. Memang kerjaanmu nulis lagu aja udah gitu. Berarti itu nggak jadi hambatan lah ya. Sekarang nggak jadi hambatan udah lagi. nggak ya. Aman aja. Aman aja. Yang penting nulis lagu bagus aja udah. Iya. Rekaman di mana bang? Di Medan semua. Cuman di album kedua ini mixing mastering di luar, sebagian lagu beberapa lagu. Oh ada yang dilempar. Ada yang dilempar ke Jakarta. Itu buat ngejar inilah ya, ngejar sound yang. Iya, pengen meningkatkan kualitas sedikit lah. Ya. DIY semua tuh di Teruntuk Mia bang kemarin. Iya. DIY semua. Iya. Mixing mastering. Iya. Anjrit.
Terbayangkan bang? Ya, ya. Ya. Strategi promosi ya. Iya. Fakta apa yang nggak penting Iya. Bang ya. Jadi emang kayak gitulah siklusnya kan, solois ya kan bang. Iya. Sekarang apa berubah Bang dengan adanya manajemen? Apa yang membantu Nuh lah? Sebenarnya dibilang manajemen nggak manajemen juga bang, karena memang tinggal aku sama Bio aja kan berdua, kami berdua. Jadi kami sama-sama belajar lah, kalau misalnya aku ada insight sendiri aku kasih tahu Bio, kalau Bio ada insight sendiri kasih tahu aku gitu. Jadi kita sama-sama belajar aja, Ya, berkembang emang bersama lah gitu. Bionya juga ngikut dari Iya. sama Bang Nuh juga ya. Karena kebetulan kan dia produser aku juga. Ya. Merangkap sih. jadi business manager ya. Ya jadi drummer juga. Oh iya drummer tadi ya. Iya. Bang, dari mungkin Teruntuk Mia tuh gila ya konten kalau di TikTok banyak kali kan sebenarnya. Ada nggak satu konten yang abang temuin dan itu paling menyentuh abang? Yang masih teringat di core memory ya? Yang terakhir sih bang, aku lihat terakhir kali di bulan berapa tuh, ada di bulan 6 aku terlihat menggunakan bahasa isyarat. Oh. Menggunakan baru ini ternyata ada bisa menikmati lagu aku juga gini. Ya. Aku terharu sih gitu. Dari semua kalangan ya? Iya. Gila. Karena gimana ya? Sampai jujur aja nih ke bang, sampai aku kadang bosan ngelihat konten. Iya. Ya, karena menurutku lagu abang setelah dengerin album itu kayak banyak lagu yang sebenarnya tiktokable juga gitu. Sarapan hari Minggu. Makasih bang ya. Ya kan? Bikin lah. Iyalah. Ya kan? Jadi kan yang lain sound TikTok ya. Viralkan lah bang. Ya kan? Iya, pelan-pelan aja kita ngomongnya bang. Biar nggak nampak promosi gitu. Biar agak soft dikit Iya. ya, soft selling dikit ya. Soft selling aja. Bang, tapi di album ini ada nggak keresahan abang sebagai orang kantoran justru yang abang sampein, atau itu belum ada? Alhamdulillahnya kantor sangat mendukung sih bang. Ya tapi memang tanggung jawab sebagai pegawai itu nggak bisa ditinggal. Kayak ini kan walaupun aku cuti aku tetap bawa laptop. Jadi standby misalnya ada tiba-tiba ada kerjaan yang mendadak kan. Jadi walaupun cuti tetap kerja. Kalau misalnya ada yang urgent. Gitu. Itu ada kepikiran nggak bang? Nih someday ketika Nuh akan lebih masif lagi, akan meninggalkan kantor. Takut ngomongnya kan. Kalau dibilang nggak ada tiba-tiba ada yang dengar orang Langsung kantor. diklip Ya lagi, kan? langsung diklip ya. Sejauh ini belum kepikiran sih bang. Belum ada kepikiran untuk memilih salah satu lah. Paling jalan berbarengan aja. Dijalankan semaksimal mungkin aja sebagai sebagai aparatur sipil negara semaksimal mungkin, sebagai musisi semaksimal mungkin. Aku rasa nggak mengganggu sih sebenarnya, asal pandai-pandai bagi waktu. Paling tipes bang. Ya sih. Nggak mengganggu sih, cuma tipes aja. Tapi manggung banyak di ini nggak sih bang, di Malaysia gitu? Di Malaysia kemarin pernah showcase aja sih bang. Oh ada. Cuman emang banyak yang nge-DM tuh kayak request mainlah ke Malaysia. Cuman ya jangan cuman nyuruh aja, ngundang lah ya kan. Nyuruh pun orang bisa. Kan romantik tuh sering kan. Iya. Sempet ini nggak ada rencana buat kayak jalan bareng mereka ini? Buat showcasing atau tour? Belum ada obrolan. Belum ada obrolan. Mungkin kedepannya ada ya Bang Jack. Jack ya? Iya. langsung di mention ya kan? kan. Kenal sama ininya, sama Bang Gitak. Bang kita. Tadi Teleponan teleponan Cinere kan dia. Oh ya. Nyuruh mampir hari Sabtu. Ada studio kan di Cinere tuh yang apa sih Punya namanya? Bang Adi ya kan? Pisang ya? Iya. Studio Pisang ya? Nah, pernah aku main sekali di situ. Itu ketemu Bang Gitak pertama kali. Hari Sabtu nanti ketemu kami. Hah? Sabtu ketemu nanti. Oh, Sabtu mau ketemu. Tadi teleponnya aku mau ke Samsara aku bang, gue bilang. Acara keren ini, gue bilang. Datanglah bang kemari, gue bilang. Acara keren ini. Acara keren ini, Samsara nih bang, Melodi Alam. Paten kali nih, gue bilang. Paten lah. Aku masih penasaran di diskografi ya. Iya. Kan itu ada satu kolaborator lah, Bass Boy. Iya. Kenapa milih Bass Boy di lagu Yang ya? Kenapa milih Bass Boy? Sebenarnya bukan milih sih, makanya kami nggak sengaja dipertemukan. Jadi promo tahun lalu itu aku ke Jakarta baru DM-an sama Bang Bass Boy. Kita DM-an baru dibilang Bang Bass Boy, main-main lah ke apartemen. Oke. Mantau jadi demo kan katanya. Ternyata karena memang jadwalnya padat nggak sempet. Jadi di akhir tahun lalu atau di awal tahun ini
aku lagi workshop sama Bio, aku terotak lah. Kayaknya kita buat lah sahabat Boyo. Itu juga buatnya cepet, 10 menit 15 menit paling buat lagunya. Banyak kali Bang ya yang cepet ya. Buatnya segitu kayak karena aku memang kayak instan aja. Iya. Udah jadilah kalau bagus enggak gitu. Iya. Jadi buat lagunya bentar. Siapa tuh aku kirim voice note-nya ke Bass Boy. Bang, kira-kira kalau kita collab di lagu ini kayak mana? Agak lama balas ya, kata Don juga, Wak. Agak Don juga ya kan. Iya. Rupanya nggak lama berapa hari dibalasnya cocok manis nih katanya. Oke. Mainkan. Mainkan. Kirim-kiriman file lah siapa itu. Oke. Berarti ide ada bareng atau Enggak, Bang. Enggak ada briefing tuh lagunya. Okay. Aku dengan partku, Bass Boy dengan part Bass Boy. Jadi aku enggak ada bilang, "Bang, lagunya diarahkan kemari," enggak ada. Jadi memang pure dua organik aja. Organik kayak dua kepala buat satu lagu aja gitu. Yang ya judulnya pakai K kan? Pakai K. Lanjutin Wali ya, Bang. Pengennya. Kenapa memilih si Yang itu sebagai judul? Yang pakai K gitu. Karena aku tahu Bass Boy eksentrik. Oh. Jadi aku kayaknya Bass Boy eksentrik, jadi kayaknya cocok nih kalau pakai K. Ya. Pengen pakai Q awalnya, cuman enggak salah ya pakai Q ya. Yangki. terlalu eksentrik nanti. Iya. Jadi udah gitulah judul lagunya yang. Oke. Bang, Adon menemukan satu fact di track 1 tuh ada sebuah lafaz basmalah. Kenapa Bang memasukkan unsur-unsur agama? Ya, kembali pada judul ya. Okay. Judulnya aku baru banyak belajar. Aku pengen memulai album ini dengan memang pengen niat yang baik lah. Ya. Karena aku nggak pengen kayak apa ya? Nggak pengen istilahnya nggak pengen terlalu komersil lah di sini. Aku pengen niat baik, pengen berkarya aja gitu. Jadi dengan menyebut nama Allah tuh seperti aku bersumpah lah. Aku pengen ikhlas di album ini gitu. Apapun yang terjadilah di album ini. Iya. Kun fayakun. Iya. Oke. Tapi tracklist tuh emang sengaja diatur apa udah tetap dengan organiknya aja? Diatur. Ada pertimbangan apa Bang? Ada pertimbangan tracklist. Pengen lebih buat mood flow-nya aja. Juga diatur. Oke. Flow berarti lebih ke musiknya daripada liriknya. Iya. Lirik juga masuk sih. Oke. Track terakhir reasonnya kenapa? Memilih seadanya? Seadanya kita. Kenapa di terakhir itu? Karena seadanya kita itu tempat kita berpulang kepada orang yang menerima kita apa adanya. Jadi kayak kita pamit pulang ke tempat orang yang bisa menerima kita apa adanya. Makanya liriknya yang izinkan ku pulang ke pelukanmu tempat ternyaman gitu. Oke. Jadi memang itu kayak penutupan outro. Jadi kayak pamitan, aku mau kembali sama istriku nih ke tempat ternyamanku kayak gitulah. Ya. Ada satu lagu Abang yang bertanya kau nyesel nggak nikah sama aku? Iya. Itu kenapa Bang waktu itu mempertanyakan hal itu? Emang ada obrolan? Ada obrolan sebelum tidur. Jadi kami kan gak pacaran Bang. Oke. Kami bertemu 4 kali. Aku yakin kayaknya nih orang yang bisa membawa aku ke arah yang lebih baik. Aku ajak dia nikah. Langsung. Kita kalau nggak ada halangan akhir tahun atau awal tahun depan menikah ya. Itu kata-kata yang persis ku ucapkan sama dia. Dan dia bilang kayak gini, lama kali katanya. Macem nggak pakai duit gitu. Mau nggak nabung dulu ya? Iya, jadi akhirnya kami nikah di bulan 7. Oke. Obrolan itu di bulan 2 atau bulan 3. Berarti 4-5 bulan? Iya. 4 kali ketemu kami cuman kau ajak nikah. Karena kan dia juga termasuk orang yang syariah. Maksudnya dia gak mau kalau diajak ketemu yang tanpa alasan dia gak mau gitu. Jadi emang yang 4 kali itulah yang kayak perkenalan lah. Selebihnya kami ketemu di rumah dia. Oke, berarti proses mengenal itu justru udah nikah lah ya? Sudah nikah, makanya kayak ada obrolan di sebelum tidur tuh kayak nyesel gak sih nikah sama aku, kayak mungkin aku gak sebaik yang Mia kira, atau mungkin Mia ngerasa banyak mengambil kehidupanku sebelum aku nikah, kebebasanku. Jadi itulah sama-sama kami tanyakan satu sama lain. Oke. Kalau di album ini Bang, track yang paling mendeskripsikan pendewasaan di hubungan kalian di track apa? Bahkan jika. Kenapa Bang?
Karena di situ aku sadar kalau ternyata menikah itu bukan hanya cocok, tapi mencocokkan. Bukan hanya menerima, bukan hanya bukan hanya menerima tapi juga harus memaklumi. Ya, ya. Kayak gitu. Jadi kayak ternyata kita nggak bisa dapat orang pasangan yang sempurna. Pasangan yang sempurna itu ya memang orang yang bisa menerima kita padanya gitu. Ya. Itu sih yang bisa gue dapat dari setelah kehidupan setelah menikah Selama life after marriage lah. ini. Iya. Ya. Abang udah nikah? Belum. Belum. Bujang lu. Good luck. Bujang lapuk. Mana pula? Ganteng kok abang. Ganteng. Tuh dengerin dia mau nikah bang. Siapa? Wis. Kok gila-gila Sama nggak orang Medan juga. Iya. Ya kan Medan kan? Si Mei. Mantap Kita bang. bang. Sumatera Rian. Selamat. Welcome to the jungle. Bang, di album ada udah banking nggak buat album selanjutnya untuk Nuh? Apa yang abang pengen keluarin lagi untuk Nuh? Boleh spill nggak? Arah abang kemana nih Next kayaknya pengen ngerilis live session dulu. Ngerilis live Dimana, session. Tapi audio aja, kayak audio live aja. Baru kayaknya pengen ngerilis beberapa single lagi. Baru nanti di album lagi. MV? Nggak ada plan? Nggak hobi bang. Saya ya udahlah gitu. Kenapa bang? Maksudnya sering tuh aku ngeliat kayak nggak pede MV. Kenapa bang? Karena nggak cepat lagi waktunya. Jadi memang MV itu yang harus kukorbankan. Jadi kayak aku nggak sempat lagi untuk proses kreatif MV. Jadi ya udahlah. Kayaknya aku nggak pengen buat MV lah gitu. Ada kepikiran ini bang, buat apa? Ganti suasana lah. Kan kalau kemarin rekaman di Medan, apa pengen di Jakarta? Belum tahu bang. Belum tahu ya. Mahal. Lihat aja deh. Mahal. Di sana enak ya. Di sana lumayan terjangkau lah, ekonomis lah. Iya. Oke. Bang, tadi kan aku udah ke diskografi, udah ke personal secara entitas itu sendiri. Ini aku lebih ke apa ya, segmennya rekomendasi sih sebenarnya. 5 musisi yang menurut abang wajib kali didengerin di Medan. Siapa? Di Medan. Lintas genre apa ya? Ya nggak apa-apa. Shanghai Karate Club. Oke. Psychotic Villager. Atau nggak tahu. Oke. Yoko City Ghost. Udah 3. In the Sky. Oke. Kok Naruto itu kan kayak mana tuh ya? Gak apa. Aduh. Naruto lah. Naruto ya. Tetap harus Naruto tuh bang. Naruto gila kali bang. Maksudnya movementnya, apa ya? Idealisme dia. Dia masih bisa bertahan di situ gitu. Dengan jalannya sendiri dan masanya banyak yang dengerin dia gitu. Ya. Aku pengen niru dia juga sih. Belajarlah dari dia. Ya. Sebagai seorang Nuh apa bang yang abang pengen Nuh tuh seperti ini loh gitu. Nuh tuh sosok yang seperti ini yang pengen abang share ke orang-orang gitu. Nggak ada pengen kasih tau orang sih bang kayak mana Nuh. Ya udah kalau jumpa aku kayak mana aku bersikap pada kalian, itulah aku. Karena aku pengen memang seada-adanya aja. Kayak gini aku ngomong ini kayak enggak ada ngejaga. Ya padanya aja, logatnya kayak gini, ngomongnya asal-asal kayak. Seada-adanya aja. Aku pengen hidup simple, tenang, santai ya kan. Berkarya, mau berkarya. Nikmati aja lah hidup sama beribadah dah. Itu aja lah. Oke. Ya. Bang, tadi kan udah rekomendasi buat ya musisi Medan lah ya. Iya. Kalau Indonesia yang abang look up siapa bang? 5 musisi atau lagu juga boleh deh. Kalau aku ngefans sama Bilal. Bilal Indra Jaya. Kalau yang sekarang aku ngefans sama Bilal. Ya. Ngefans sama Bilal. Kalau dulu Krisya, aku ngefans sama Krisya. Ya. Itu sih bang. Bilal, Krisya ya. Nanti malam ada acara Bilal nih kan? Apa? Nanti malam ada acaranya Bilal. Di mana? Di T-Space. Oh, Bintaro. Ya, T-Space. Memang Sapa Sarturi sih album bagus emang. Iya. Bilal. Oke Bang Nuh. Yap. Thank you. Aman bang. Aman kali bang. Aman ya. Aman kali. Aman. Thank you kali bang. Udah Aku thank you kali bang udah main di tempat kayak gini bang.
Gak ada di Medan nih bang. Ada nanti mungkin. Bang, nanti akan membawakan beberapa lagu di album terbaru ya. Iya. Teruntuk Mia akan dibawain juga. Iya dibawain. Bawain ya. Iya dibawain ya. Bahkan jika sarapan dari Minggu. sarapan dari Minggu. Mantap. Nanti akan ada di Melodi Samsara. Ya. Sobat Minolam. Insyaallah. Once again, thank you Sobat Thank Minolam. you, Udah thank you, nonton thank you, episode thank aku you. bareng Bang Nuh. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Bye-bye. Mie ayam nasi goreng, pilihlah sesukamu. Aku ikut saja seleramu. Tapi punyaku yang pedes ya. Sayang, mari kita beli